Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kita akan menjelaskan pentingnya penerapan tunnel dryer terhadap komoditas kopi. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi pengeringan merupakan tahap penting dalam proses pengolahan pasca panen untuk memperpanjang umur simpan dan menurunkan kadar air serta mencegah pertumbuhan mikroba dan kerusakan kualitas pada komoditas pertanian. Teknologi tunnel dryer menjadi salah satu solusi karena mampu mengeringkan bahan dalam jumlah besar secara kontinu dengan kontrol suhu dan aliran udara yang stabil, sehingga menghasilkan mutu produk yang lebih seragam. Penggunaan tunnel dryer terbukti mampu meningkatkan efisiensi pengeringan dan mengurangi kerusakan warna serta nutrisi dibanding pengeringan konvensional. Selanjutnya, pentingnya penerapan tunnel dryer untuk komoditas kopi. Yang pertama ada meningkatkan mutu dan konsistensi kadar air biji kopi. Yang kedua, mengurangi resiko kerusakan, fermentasi berlebih dan kontaminasi jamur. Yang ketiga, mempercepat proses pengeringan dan tidak tergantung pada cuaca. Yang keempat, menjaga aroma, warna, dan cita rasa kopi melalui kontrol suhu yang presisi. Yang kelima, meningkatkan produktivitas pengolahan karena sistem bekerja kontinu. Dan yang keenam, menghemat tenaga kerja dan mampu menangani volume biji kopi yang besar. Dan yang terakhir, untuk memperkuat daya saing produk kopi di pasar. Proses pengeringan kopi dengan tunnel dryer. Proses pengeringan biji kopi dengan tunnel dryer ini dimulai dari sortasi dan pembersihan awal untuk menghilangkan kotoran, kulit, dan benda-benda asing dari biji kopi. Setelah itu, kadar air awal diatur dan biji kopi ditata merata pada tray, troli, atau conveyor agar aliran udara panas dapat menjangkau seluruh permukaan bahan. Biji kopi kemudian dimasukkan ke ujung terowongan pengeringan. Sementara udara panas yang dipanaskan menggunakan listrik atau gas dialirkan sepanjang terowongan dengan suhu terkontrol. Udara panas tersebut itu mengalir secara concern atau counter current sehingga uap air dalam biji kopi menguap secara bertahap selama bahan bergerak perlahan dari awal hingga akhir terowongan. Sepanjang proses ini, kadar air biji kopi itu terus menurun sehingga mencapai kisaran ideal itu sekitar 10-12%. Sedangkan uap air dibuang melalui ventilasi atau sistem exhaust untuk menjaga efisiensi pengeringan. Setelah mencapai kadar air target, biji kopi dikeluarkan dari tunnel dryer, kemudian didinginkan dan disimpan dalam wadah kedap udara untuk mempertahankan mutu. Untuk selanjutnya yaitu tahap hulu produksi dan pengolahan pasca panen. Tahap hulu dalam pengolahan kopi dimulai dari proses budidaya tanaman kopi yang berfokus pada penyediaan kondisi tumbuh optimal seperti ketinggian, naungan, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit agar tanaman menghasilkan buah berkualitas tinggi. Pemanenan dilakukan ketika buah kopi mencapai tingkat kematangan optimal sehingga cita rasa terbaik dapat diperoleh. Setelah pemanenan, ketika buah kopi mencapai tingkat kematangan optimal sehingga cita rasa terbaik dapat diperoleh. Setelah dipanen, buah kopi menjalani proses sortasi untuk memisahkan buah berdasarkan ukuran, warna, dan kualitas guna memastikan keseragaman pada tahap berikutnya. Pengolahan kopi dapat dilakukan dengan metode basah, kering, atau honey. Metode basah menghasilkan cita rasa bersih melalui fermentasi dan pencucian. Metode kering memberikan karakter fruity karena buah dijemur. Sedangkan metode honey memberikan rasa manis alami dari sisa mucilage yang masih menempel. Proses pengeringan kemudian dilakukan untuk menurunkan kadar air biji kopi hingga kisaran 10-12% agar aman disimpan. Tunnel dryer menjadi teknologi yang digunakan karena dapat memberikan pengeringan yang stabil dan cepat. Selanjutnya proses hulling yang dilakukan untuk mengupas kulit tanduk yang membungkus green bean. Kemudian biji disortir kembali berdasarkan ukuran, warna, dan cacat untuk menjaga
konsistensi mutu sebelum masuk ke tahap hilir, yaitu untuk selanjutnya pengolahan lanjut dan distribusi. Tahap hilir melanjutkan proses pengolahan setelah green bean siap diproses lebih lanjut. Proses roasting yang dilakukan dengan memanaskan biji kopi pada suhu terkontrol hingga terjadi reaksi Maillard dan karamelisasi yang membentuk aroma, rasa, dan warna khas kopi. Setelah disangrai, biji kopi digiling dengan tingkat kehalusan yang disesuaikan dengan metode penyeduhan agar ekstraksi dapat berjalan optimal. Produk kopi kemudian dikemas menggunakan kemasan yang mampu menjaga aroma seperti valve bag untuk mencegah oksidasi dan menjaga mutu produk. Pada tahap distribusi dan pemasaran, kopi disalurkan ke berbagai tempat penjualan sambil mempertahankan kualitasnya selama proses transportasi. Pada tahap akhir, penyeduhan dilakukan dengan menggunakan air panas untuk mengekstrak senyawa aromatik dan flavor sehingga menghasilkan cita rasa kopi yang siap dinikmati. Dari hasil output teknologi tunnel dryer tersendiri, yakni menghasilkan produk dengan kadar air rendah dan stabil, umumnya di bawah 10-12% lah, sehingga ancaman untuk jangka panjang gitu. Untuk proses pengeringan dalam ruang tertutup, yakni menjamin produk lebih higienis dan bebas kontaminasi, di mana warna produk bisa lebih cerah seperti metode penjemuran langsung, dan produk seperti buah-buahan menunjukkan mutu yang lebih seragam baik. Hal ini dan membuat dan bisa menunjukkan tunnel dryer banyak digunakan dalam industri herbal atau buah kering dan makanan ringan seperti lainnya. Terima kasih. Di slide selanjutnya yaitu pengeringan menggunakan tunnel dryer, di mana tunnel dryer ini menawarkan tingkat kualitas produk yang lebih baik dibandingkan dengan metode-metode pengeringan konvensional seperti penjemuran matahari langsung atau oven statis. Hal ini terutama disebabkan oleh kemampuan tunnel dryer dalam mengatur dan mempertahankan suhu serta aliran udara secara konsisten sepanjang proses. Dengan kondisi yang terkontrol tersebut, bahan mengalami penguapan air secara merata sehingga kadar air akhir menjadi lebih rendah dan lebih seragam. Kualitas tekstur pun menjadi lebih meningkat karena tidak terjadi bagian yang terlalu kering ataupun masih lembab. Nah, di sisi warna, tunnel dryer mampu mempertahankan kestabilan warna bahan karena tidak ada paparan sinar matahari langsung yang akhirnya berpotensi menyebabkan penggelapan atau degradasi pigmen. Nah, proses yang berlangsung ini dalam ruang tertutup sehingga juga meningkatkan higienitas produk karena bahan tidak tersentuh langsung dengan debu, serangga maupun polutan udara yang umum terjadi pada penjemuran tradisional. Sebaliknya, metode konvensional memiliki ketergantungan tinggi pada kondisi lingkungan, variasi suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya matahari yang membuat produk sulit dikendalikan. Warna bahan sering berubah lebih gelap, tekstur menjadi tidak merata, dan kadar air akhir cenderung fluktuatif. Nah, kondisi ini membuat hasil pengeringan kurang memenuhi standar industri, terutama untuk komoditas bernilai tambah seperti herbal dan juga buah premium. Dengan demikian, kesimpulan yang saya dapatkan, tunnel dryer dapat memberikan keunggulan signifikan dalam hal konsistensi mutu, efisiensi proses, serta keamanan produk sehingga lebih sesuai untuk kebutuhan pengolahan skala industri. Lanjut set selanjutnya yaitu keuntungan utama penggunaan tunnel dryer, di mana terletak pada kemampuannya menjalankan proses pengeringan secara kontinu, sehingga aliran bahan dapat bergerak secara berkelanjutan tanpa perlu jeda antar batch. Sistem ini juga memiliki kapasitas yang besar memungkinkan industri mengolah volume bahan yang tinggi dalam waktu relatif singkat. Selain itu juga kontrol terhadap suhu dan aliran udara dapat diatur dengan presisi sehingga tingkat pengeringan lebih stabil dan risiko ketidakkonsistenan mutu dapat diminimalkan. Dengan pengaturan yang terukur tersebut, produk yang dihasilkan cenderung memiliki kualitas yang seragam, baik dari segi kadar air, tekstur maupun warna. Dan juga efisiensi energi juga dapat dicapai karena panas dimanfaatkan secara optimal sepanjang lorong pengeringan. Tetapi meskipun demikian, penggunaan tunnel dryer ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu biaya investasi awal yang bisa dibilang cukup tinggi, yang paling menjadi salah satu tantangan itu. Terutama bagi industri kecil ya dan juga industri menengah. Selain itu, alat ini juga membutuhkan ruang instalasi yang cukup luas karena panjang lorong dan sistem pendukungnya. Nah, dari sisi operasional, konsumsi energinya lebih besar dibandingkan metode sederhana seperti penjemuran matahari.
Nah, jika perawatan dilakukan dengan cepat secara tepat dan berkala, efisiensi pengeringan dapat menurun yang berpotensi mempengaruhi kualitas produk akhir. Dengan demikian, pemanfaatan tunnel dryer memerlukan perencanaan investasi dan pengolahan operasional yang baik agar manfaatnya dapat dimaksimalkan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.